Oke, baik. Pada pertemuan web satu ini adalah web mengulang web kemarin. Karena kemarin baru ada beberapa yang ikut, ada kendala buat teman-teman yang lainnya, tinggalan info, sehingga sekarang diadakan web satu lagi. Nah, di sini tujuannya adalah agar semuanya bunda-bunda, ini saya panggilnya bunda-bunda ya. Ya Bu, tidak apa-apa. Ya, bunda-bunda. Nah, jadi agar semuanya tidak tertinggal materi yang kita belajar pada web satu gitu. Oke, sebelum kita melanjutkan eh, pembelajaran pada hari ini, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang ya Bun ya, walaupun kita jaraknya jauh-jauh, ini ada yang dari mana aja, nanti kita perkenalan nama sama alamat ya. Tuh. Mungkin kemarin yang sudah ikut Zoom atau yang udah ikut web satu sudah mengenal saya, tapi di sini saya akan perkenalan ulang. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Wulan Ildasari. Untuk keseharian saya mengajar di salah satu kampus swasta di daerah Lampung. Kemudian saya juga menjadi guru di salah satu pendidikan anak usia dini. Tuh. Dan sekaligus menjadi tutor universitas terbuka. Oke, untuk alamat saya rumahnya di daerah Sumatera Selatan, Oku Timur. Oke, baik. Sekarang saya akan absen satu persatu, sekaligus nanti yang saya panggil silakan untuk perkenalan nama dan juga alamat ya. Untuk share screen saya kelihatan nggak, Bun? Kelihatan, Bun. Udah. Bu, Kelihatan ya. Oke, kita akan dari nomor satu ini ada Bunda Sri Agustina. Ya, Bu. Oke, silakan Bun, perkenalan. Kenalkan, nama saya Sri Agustina. Saya berasal dari Aceh Tamiang, Oh, Aceh. Aceh Tamiang. Oh, kayaknya kemarin sudah ikut ya, Bun ya? Ya, sudah benar. Oke, Oke, kemudian sebentar saya sekaligus mau absen yang ke web aja ya, biar yang tertinggal kemarin bisa ikut masuk absensi. ayo, yuk laptop dia nggak? Hmm, oh, udah. Oke, langsung aja ya. Sepertinya perlu diubah karena sudah habis. Bunda Nur Halimah, Saya Bu. ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi. nama saya Nur Halimah Berutu dari Subuli Salam Aceh, Bu. Oh, dari Aceh, jauh sekali. Oke, Bunda Nur Halimah. Lanjut, sekarang Bunda Nur Fauzizah. Nih, gimana turun kamera belakang dulu? Bunda Nur Fauzizah sudah hadir? Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Saya dari Bengkulu, Bunda. Oh, dari Bengkulu. Baik. Selanjutnya Bunda Elsa Desiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asa Desiana dari Subang, Jawa Barat. Subang, Jawa Barat. Oke, baik. Selanjutnya Bunda Raudatul Mubarokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Mubarokah. Saya asal dari Jepara. Dari Saya dari Jepara. Jepara, Bunda. Oh, dari Iya, Jepara, betul. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, iya betul. Ya, salam kenal Bunda. Kemudian Bunda Iya. Siti Khuroizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Siti Huraiza. Saya sama Bunda Raudah sama dari daerah Jepara, Jawa Tengah. Oke. Bunda Yuli Winanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Winanti, asal dari Klaten, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Baik. Ya, Bu. Selanjutnya Bunda Nur Fajarimah. Tidak ada? Tidak hadir? Lanjut ya, Bunda Dera Dorita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Dera Dorita Irianti, asal dari Sanggau, Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, wow, dari Kalimantan Barat. Nah, Selanjutnya Bunda Nur Hikmah. Hadir? Tidak? Bunda Nur Hikmah. Ini kayaknya belum hadir. Lanjut ya, Bunda Sunarti. Oh, Bunda Nur Hikmah ini Iya, ada. Bunda. Udah ya. Oh, Bunda Sunarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti, asal dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Oh, dari Kalimantan juga ya. Jadi Iya. Bunda Dera dari Kalimantan Barat, Bunda Sunarti dari Kalimantan Timur. Selanjutnya Bunda Rodila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodila. Saya tinggal di Kejora, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saja perkenalan saya. Ya, baik. Kepulauan Bangka Belitung. Iya. Selanjutnya Bunda Verawati. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Bu. Saya Verawati dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Baik-baik. Salam kenal juga Bunda Verawati. Kemudian Bunda Endang Mariati. Sudah hadir belum ya Bunda Endang? Belum? Kita lanjut Bunda Hani Wahyuningsih. Bunda Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wahyuningsih dari Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah. Oke. Lanjutnya ada Bunda Mei Setianingsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Mai Setianingsih, asal dari Lampung Utara. Oh, Lampung Utara. Baik. Ya. Selanjutnya Bunda Siti Hajar. Bunda Siti Hajar. Belum hadir. Oke. Kita lanjut Bunda Widyaningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyaningsih, berasal dari Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Maluku Ambon. Oh, Ambon. Salam kenal Bunda Widya. Selanjutnya Bunda Rapina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. saya Rapina, asal Lombok Barat, Tenggara Barat. Baik. Oke, selanjutnya Bunda Petronella Lama. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan, Ibu. Ya, sama-sama. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Petronella Lama. Saya dari Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur. Oh, NTT ya, Bunda. Iya, Bunda. Oke, salam kenal. Jalan Bunda Agnes Potoru. Nama masih ini. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Perkenalkan, nama saya Agnes Potoru dari Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Oke. Terima kasih, salam kenal Bunda Agnes. Selanjutnya Bunda Mira Pujastuti. Bunda Mira. Apakah ada? Bunda Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti, asal dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Oh, dari Riau juga nih, Bunda Mira. Baik, salam kenal juga Bunda Mira. Selanjutnya Bunda Rusmi Indrawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusni Indrawati, asal dari Sulawesi Tengah, Desa Bolano. Sulawesi. Baik, salam kenal Bunda Rusni. Selanjutnya Bunda Lili Suryanti. Bunda Lili, apakah hadir? Oh, tidak ada. Kita lanjut Bunda Rismawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rismawati, asal dari Pasar Matanggor, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara. Baik. Terima kasih semuanya perkenalannya Bunda-Bunda ya. Salam kenal semuanya ya, Bun. Baik, di sini saya sebagai tutor mata kuliah pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini. Jadi pada semester ke depan, jadi untuk 1 bulan lagi ya, 1,5 bulan lagi, kita akan belajar bersama terkait mata kuliah pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini. Oke, saya akan mencoba share screen lagi. Baik, kita akan belajar lagi ya tentang materi yang ada, yang sudah kita belajarin dan yang hari ini. Sekarang sudah masuk sesi 3 ya Bun ya, sesi 3 sekarang. Oke, kita mengulang nih yang pentingnya pengelolaan kegiatan di lembaga
pendidikan anak usia dini. Suara saya stabil kan, Bun? Stabil, Bu. Oke. Oke, kita akan mencoba belajar lagi tentang ruang lingkup pengelolaan kegiatan di lembaga pendidikan anak usia dini. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui ya Bun ya, pendidikan anak usia dini. Kalau kita berbicara tentang anak usia dini, pastinya sudah tidak asing lagi, apalagi bunda-bunda di sini sudah, menurut saya sudah sangat lama pastinya berkecimpung di dunia anak usia dini. Pasti sudah ada, apakah ada yang 10 tahun di lembaga pendidikan anak usia dini? Alhamdulillah saya Bunda. Masya Allah, Lebih dari 10 udah tuh. tahun. Sudah 10 tahun, Bun. Saya sejak tahun 2007 Bunda. Wow, 2007 berarti udah berapa? Hampir 20, hampir berapa, Ya, Bun? hampir 20-an tahun. Tapi saya menginduk di TK yang sekarang itu sejak 2010. Oh, sejak 2010. Masya Allah. Dan ini ya, Bun, Agak pindah yang lama. bertahan, masih tetap bertahan. Insya Allah. Iya, Masya Allah. Oke. Pendidikan anak usia dini itu kan pendidikan di mana kita harus memberikan pondasi awal ya, Bun. Pondasi awal sehingga agar pendidikan atau perkembangan semua aspeknya itu dapat berkembang dengan baik begitu. Seperti yang sudah dijelaskan di sini. Di sini. Jadi bagaimana sih dunia pendidikan anak usia dini itu? Yang pertama di situ kita harus memberikan kesempatan. Nah, kesempatan di sini maksudnya apa? Maksudnya kita harus memberikan kesempatan anak itu untuk bereksplorasi, anak itu untuk mencoba hal-hal baru, mencoba hal-hal yang memang dia minati, begitu. Kita harus memberikan kesempatan, gitu. Kita menjadi pendidik di pendidikan anak usia dini itu adalah hanya sebagai fasilitator, motivator, dan juga pendamping. Begitu. Ya Bun ya, diingat-ingat, di situ kita hanya sebagai fasilitator. Jadi kalau sebagai fasilitator berarti kita di situ hanya mendampingi anak, akan tetapi kita juga harus bisa mengarahkan. Jadi semuanya pembelajaran itu berpusat pada anak atau pada peserta didik gitu. Nah, kemudian untuk bereksplorasi. Nah, ini anak dibiarkan untuk bereksplorasi, kemudian menemukan hal baru, menemukan hal-hal yang memang dia belum pahami, kita mengarahkan begitu. Kemudian kita mengajarkan anak untuk mengekspresikan sebagaimana cara mengekspresikan emosional yang benar itu seperti apa. Kita mengarahkan. Kemudian kita juga ajarkan anak untuk berkreasi gitu. Jadi kita memberikan fasilitas kepada anak, kemudian kita biarkan anak berkreasi sesuai dengan imajinasinya. Seperti abad 21 sekarang, abad 21 kita sebutnya, itu pada abad sekarang itu kan zamannya digital ya Bun ya. Zaman semuanya serba teknologi. Teknologi semakin berkembang gitu. Sehingga kita harus mengikuti zaman. Kita juga mengajarkan anak itu juga harus sesuai dengan zamannya gitu. Nah, sekarang pada abad 21 ini kita diminta atau dituntut untuk mengajarkan anak tuh 4 skill yang kita sebut itu sekarang 4C skill. 4C itu ya, 4C. Di situ kita harus mengajarkan apa saja, yaitu yang pertama itu critical thinking atau berpikir kritis, kemudian communication atau komunikasi, terus collaboration atau berkolaborasi, dan juga yang terakhir itu ada namanya kreativitas atau creativity, itu kalau disebutnya. Begitu. Jadi keempat skill ini harus kita kembangkan pada anak usia dini abad 21 begitu. Itu memang kebutuhan yang harus kita kembangkan gitu.
Anak sebagai individu yang unik, memiliki karakteristik sendiri sesuai tahapan perkembangan. Jadi pada anak usia dini itu memiliki keunikan tersendiri atau karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan semuanya atau anak ini tuh kayaknya sama deh dengan anak ini sama deh dengan anak ini. Berbeda ya Bun ya. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, di sini tugas kita sebagai pendidik harus bisa mengidentifikasi. Kita identifikasi, kita cari ciri-cirinya, kita identifikasi bagaimana karakteristiknya, sehingga kita bisa menerapkan kegiatan pada anak itu sesuai dengan karakteristiknya masing-masing gitu. Mungkin ada yang anaknya kinestetik, yang tidak bisa diam sama sekali. Terus kemudian ada yang anaknya itu introvert atau dia maunya bermain sendiri. Terus kemudian untuk kegiatan dia sukanya melukis nih. Terus dia kalau untuk menulis kayaknya dia belum terlalu tertarik gitu. Nah, begitu. Jadi kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu tentang bagaimana karakteristik masing-masing peserta didik. Kemudian di sini ada aktivitas pengembangan dilakukan belajar melalui belajar dan melalui bermain atau learning through play. Jadi bermain sambil belajar. Mengapa kok bermain sambil belajar? Mengapa kok harus bermain? Karena dunia anak itu adalah dunianya bermain. Bermain adalah dunianya anak gitu ya. Jadi di sini kita harus setiap apapun kita terapkan, kita harus dengan melalui bermain, harus dengan sesuatu yang menyenangkan. Begitupun dengan kita ingin menerapkan apapun itu, kita juga perlu menerapkan sesuatu yang menarik pada anak, harus dengan melalui bermain gitu. Entah itu ada juga nih, misal bimbingan konseling. Bimbingan konseling pada dunia anak itu juga harus melalui bermain gitu. Jadi nggak hanya belajar. Semuanya itu harus kita lakukan dengan sesuatu yang menyenangkan agar anak itu tertarik. Jadi dia merasa nyaman, aman gitu. Ya. Lanjut. Pendidikan Asia Dini sudah ya. Nah, di sini pendidikan anak usia dini kalau menurut WHO atau ini kalau dalam luar negeri itu anak usia dini itu 0 sampai 8 tahun atau kelas 3 SD. Nah, ini adalah alasan mengapa kok sekarang sarjana PAUD, S1 PAUD itu bisa mengajar di kelas dasar atau bisa daftar menjadi guru SD, guru MI atau itu karena usia kelas 1, 2, 3 SD itu masih masuk pada anak usia dini, masih masuk usia dini, begitu ya Bun. Jadi sekarang kan ada kebijakan baru ya, kalau S1 PAUD itu bisa mendaftar pada kelas dasar. Tuh. Di sini. Masa universitas itu ada masa toddler, prasekolah, dan awal SD. Nah, kalau kita bicara tentang masa bayi, usia lahir 12 bulan, masa toddler ini kan biasanya belum masuk PAUD atau masuknya di KB. Ya, benar atau daycare. Ya, benar ya. Misalnya masuk di daycare atau di KB, kelompok bermain, seperti itu. Nah, Bunda-bunda ini kemarin atau melihat berita sesuatu yang viral, tidak Ya, buat tentang daycare ya? ya, ya. Melihat. Ya, benar. Iya, benar. Ada. Iya, Bu, lihat. Ya. Lihat, Bun. Ya kan, daycare yang viral itu yang ada tindak penganiayaan, terus kemudian di situ. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu pondasi awal mengapa kok kita harus belajar, perlu belajar pengelolaan kegiatan pengembangan
anak usia dini seperti ini. Nah, kita kan perlu kalau yang namanya kita membuka daycare, membuka apa namanya, atau kita bekerja di daycare atau membuka PAUD seperti itu, kita perlu memiliki fondasi ilmu, gitu ya. Fondasinya bagaimana kita harus menciptakan pada kegiatan anak atau fasilitas yang ada di lingkungan anak itu harus yang benar-benar aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Saya rasa mungkin ya salah satu penyebab kok kenapa para pekerja yang ada di daycare tersebut, mengapa kok dia sampai bersikap seperti itu, mungkin ada salah satu alasannya kurangnya memahami dunia anak gitu. Ketika ada anak yang menangis, anak yang mungkin rewel, dia karena nggak mau ambil pusing gitu, nggak mau ambil pusing sehingga gimana caranya ini biar diem, biarnya nggak polah ke sana kemari gitu. Ada yang diikat, ada yang mulutnya ditutup begitu ya. Padahal anak yang aktif atau anak yang bergerak itu adalah anak yang sehat. Kalau pada dunia anak ya, Bun ya. Ketika kok ada melihat ada anak yang murung, anak yang kurang bergerak, anak yang hanya diam saja, terus berbicaranya kurang, tidak kritis, tidak bertanya ini itu adalah perlu diberikan pertanyaan besar gitu. Kenapa kok bisa anak tersebut tidak banyak bertanya, padahal pada umumnya anak ini kalau sesuai perkembangannya dengan baik atau sesuai tahapannya ini harusnya dia sudah bertanya hal-hal yang mungkin bagi kita di luar nalar gitu. Karena mereka itu selalu ingin tahu gitu. Rasa penasarannya itu sangat tinggi. Sehingga mereka banyak bertanya hal-hal yang mungkin kita kurang bisa menjawab. Jadi kalau menjawab pertanyaan anak-anak itu kan harus konkret, nggak bisa abstrak gitu bahasanya. Nah, di sini KB. Jadi memang prinsipnya itu adalah belajar melalui bermain. Prinsipnya juga ada perkembangan anak. Perkembangan anak itu kan ada 5, ada kognitif, fisik motorik, sosial emosional, terus kemudian moral, bahasa, gitu. Jadi pada masa ini, masa-masa anak usia dini ini kita perlu memberikan fondasi yang sangat kuat tentang perkembangannya, gitu. Agar ketika anak pada sudah menginjak jenjang selanjutnya seperti SD, SMP, dan SMA itu dia hanya tinggal melanjutkan saja. Maksudnya tidak perlu untuk perkembangannya ini sudah kuat gitu, fondasinya itu sudah kuat gitu. Kemudian belajar melalui bermain. Pendekatan pengelolaan kegiatan di TPA. Ini wahana asuhan kesejahteraan sosial yang berfungsi sebagai pengganti keluarga. Betapa sedihnya pada daycare tersebut yang mungkin anaknya menjadi korban ya pun sudah rela menitipkan anaknya di daycare karena memang sudah percaya gitu. Tapi pada kenyataan ternyata daycare tersebut memang belum siap gitu. Dalam artian belum siap, mengapa kok saya bilang belum siap? Karena dengan mereka bersikap seperti itu, berarti fondasi awal dia mendirikan daycare tersebut itu tidak sesuai dengan SOP gitu. Dan mereka pastinya belum memahami dunia anak, taman penitipan anak seperti itu. Karena yang utama pastinya adalah keamanan, kenyamanan, dan yang sesuatu yang menyenangkan agar pertumbuhan anak atau perkembangan anak dapat berkembang sesuai dengan tahapannya. Ini ada yang full day, ada yang setengah hari, ada yang insiden full daycare, gitu. Ya,
Di sini kan sudah ada dasar filsafat bahkan ya. Dasar filsafat pendidikan TPA. Di sini sudah dijelaskan ya kan Bun ya. Sebagai tempat asah, asih, dan asuh. Ketika keempat dasar ini tidak diterapkan, yaitu tadi yang akan terjadi. Hal-hal yang tidak diinginkan akan mungkin dilakukan pada pemilik daycare tersebut. Jadi memang yang pertama itu kita harus memahami dasar filsafat pendidikan TPA di sini. Ada tempa, asa, asih, dan asuh. Seperti itu. Jadi mendirikan daycare, mendirikan TPA, mendirikan PAUD itu tidak asal saja, kan tetapi harus memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu. Gitu. Kita lanjut ya untuk aktivitas keempat. Aktivitas keempat atau sesi 2 itu tentang pengelolaan lingkungan belajar indoor. Nah, di sini ya Bun, kasus yang kemarin itu ketika ada orang tua yang diwawancara, itu ternyata ketika orang tua survei awal sebelum menitipkan anaknya, itu lingkungan indoornya atau ruangan TPA atau KB-nya tersebut itu ada AC, ada kipas angin, terus sesuatu yang aman. Pokoknya ketika survei awal itu orang tua tuh semakin tertarik gitu untuk menitipkan anak di situ. Tapi pada kenyataannya setelah sudah berlangsung dan sampai akhirnya ketahuan kemarin, itu keadaannya sangat berbeda dengan ketika survei awal gitu. Tidak ada AC, tidak ada kipas angin, dan alasnya itu juga tidak menyeluruh gitu. Nah, jadi pengelolaan lingkungan belajar indoor ini juga perlu diperhatikan karena kita harus mengutamakan keamanan dan kenyamanan pada anak usia dini, pada peserta didik. Itu menjelaskan pengelolaan ruangan bayi. Nah, ini apalagi kalau masih bayi ya punya masih sangat rentan. Terus harus bersih, harus terbebas dari segala bakteri gitu-gitu. Kita harus diperhatikan. Menjelaskan bagaimana menyusun dan menata ruang kelas untuk anak usia dini. Nah, ruang kelas yang benar, ini ada yang bisa menjelaskan Bun? Silahkan. Ruang kelas yang benar untuk anak usia dini itu bagaimana? Silahkan, boleh dibuka mikrofonnya. Ada yang mau ini? Silakan Bun, ada yang bisa menjelaskan ruang kelas yang benar, penyusunan yang benar, menata ruang kelas yang benar untuk anak usia dini? Boleh nih. Bukan barang-barang Boleh saya jawab, Bunda? Boleh, silakan Bun. Untuk penataan ruangan yang benar, itu kita menyesuaikan dengan usia anak. Jadi kita bedakan antara usia anak berapa tahun sampai berapa tahun. Contoh saja anak usia 0 sampai 2 tahun ya. 1 tahun apa 2 tahun itu ya, anak yang masih bayi. Kalau disebutnya tadi toddler ya kayaknya. Itu kan dia 1 tahun, 0 sampai 1 tahun. Itu kan dia kan harus butuh pengawasan ekstra. Jadi setidaknya kita menyiapkan tempat tidur itu bahannya itu juga harus benar-benar memang bebas racun. Contoh saja untuk kemarin itu ada pertanyaan di diskusi itu tentang penataan furnitur ya, tentang furnitur itu ya. Itu kan ada kita bagaimana cara memilih jenis furnitur yang baik untuk bayi. Nah, di situ saya menjelaskan alangkah baiknya jika furnitur itu kita gunakan cat yang bebas racun. Kadang kan ada yang menyengat gitu kan, baunya itu juga tidak bagus untuk kesehatan bayi. Terus untuk penataan ruang kelas untuk saya sendiri, ruang TKB
karena usianya 5 sampai 6 tahun, itu kita pisahkan antara ruang belajar dengan ruang istirahat anak. Jadi anak terbiasa dengan kehidupan disiplin, contoh saja saat belajar dia belajar, saat bermain dia bermain, dan saatnya untuk istirahat dia harus istirahat. Jadi jangan sampai di dalam ruang istirahat itu kita tempatkan tempat bermain. Alangkah baiknya di ruang istirahat itu kita tempatkan untuk buku-buku bacaan cerita supaya sebagai pengantar tidur anak. Jadi paling tidak ada sikap moral, nilai agama di situ diterapkan mereka itu. Seperti itu, Bunda. Iya, oke. Oke, penjelasan dari Bunda Raudatul Mubarakah sangat jelas sekali ya, Bun, dan sangat terstruktur gitu. Jadi memang kita harus memperhatikan sekali, apalagi pada ruangan anak 0 sampai 2 tahun begitu. Memang benar sekali. Jadi harus ada perbedaan, ada dibedakan gitu. Tempat untuk belajar dan bermain atau tempat istirahat itu juga harus dibedakan, tidak sama begitu ya. Terima kasih Bunda Raudatul sudah menjelaskan. Oke. Selanjutnya ya. Selanjutnya di sini kalau untuk ruang kelas atau untuk anak usia dini itu biasanya ruang kelas TK ya. Kalau ruang kelas TK itu biasanya tempat duduknya itu berbentuk O, kalau tidak berbentuk U ya. O dan U gitu, kayak kalau O itu kan seperti kelompok-kelompok begitu ya Bun ya. Terus kalau U ya biar sebagai pendidik atau guru itu ada di tengah gitu. Terus kemudian diperhatikan juga untuk kursi, jenis-jenis cat yang digunakan. Tadi Bunda Raudatul sudah menjelaskan jangan yang terlalu menyengat. Bahan furniturnya harus yang benar-benar aman gitu. Seperti itu. Jadi tempat duduknya kalau biasanya di anak-anak itu kan lebih pendek dan biasanya warna-warni. Nah, kita harus memilih cat yang memang aman untuk anak-anak seperti itu. Oke. Selanjutnya menjelaskan bagaimana menciptakan lingkungan belajar indoor. Ya. Tadi menjelaskan lingkungan belajar indoor yang memang harus yang aman, terus harus yang menarik. Kalau untuk anak-anak berarti seperti apa ya? Nah, ini kayaknya ada siapa ya, Bunda Rodila nih. Bunda Rodila pakai background atau gambar yang anak-anak TK ya, sekolah TK ini. Nah, ini adalah contoh ya, silakan bisa dilihat nih. Contoh ruangan kelas untuk anak usia dini itu harus banyak warnanya. Warnanya harus menarik, jangan hanya temboknya hanya putih saja. Terus kemudian ada lampu-lampu, terus semua tempat duduknya juga harus warna-warni gitu. Agar ruang kelas itu menyenangkan, anak-anak juga lebih senang. Oke, kemudian kita menjelaskan alasan menggunakan sentra dalam pendidikan anak usia dini. Ada yang sudah menerapkan model pembelajaran sentra pun? Kemarin kami dini. Bagaimana Bunda? Pakainya area, Bunda. Oh, area, masih area ya. Ya. Saya nggak berani kalau pakai sentra karena ruangan saya terlalu kecil. Saya ya. pakai area, ya. Saya pakai area saja itu hanya mencukupkan ruangan dan memang gimana ya? Saya kadang juga bingung sendiri karena memang ruangan terlalu sempit. Iya. Jadi memang ini ya Bun, menyesuaikan saja sarana yang ada begitu. Jadi menerapkan modelnya disesuaikan dengan sarana. Baik, kalau Bunda Rodila kayaknya tadi mau ini. Bunda Rodila sudah menerapkan sentra? Ya, kemarin waktu di TK saya sebelumnya, saya pernah di TK itu menerapkan sistem sentra, ada sentra seni, ada persiapan. Ya. Tapi kalau di sini, di TK saya yang sekarang itu kelompok, Bun. Oh, kelompok. Iya. Kelompok. Ya, baik.
Ada yang lain silahkan yang mungkin sekarang lagi menggunakan model pembelajaran sentra. Bunda-bunda yang lain. Oke, saya mencoba menjelaskan sedikit ya tentang sentra. Kalau sentra ini kan sistemnya memang harus membutuhkan ruang kelas yang lebar dan harus cukup begitu. Karena kan ada macam-macam ya Bun ya. Sentra itu ada sentra alam, terus sentra balok, dan lain sebagainya. Nah ini ruangannya tidak bisa kalau hanya sempit gitu. Harus memang yang luas sehingga alat-alat permainan yang ada di dalam sesuai dengan sentranya itu cukup gitu ketika anak belajar di dalam itu nyaman gitu dan aman gitu. Tapi kalau lebih enaknya model pembelajaran sentra di sini tuh ketika setiap pembelajaran atau setiap hari itu kita kan tinggal oper oh, hari ini kelas A belajar sentra alam, kelas B belajar sentra balok, misal begitu ya Bun ya. Tinggal dioper-oper saja. Tuh. Ya, tapi kita juga harus bisa menyesuaikan sarana dan prasarana. Mungkin lebih enak lagi kalau pendidikan anak usia dini ini diperhatikan pemerintah ya Bun ya. Jadi kita bisa mungkin mengajukan untuk bangunan yang memang memadai, terus kemudian sarana yang tepat itu bagaimana agar kita bisa menerapkan model sesuai dengan yang apa ya, yang memang nantinya akan sangat meningkatkan perkembangan anak gitu. Sentra minat, pusat kegiatan. Nah, kalau untuk kegiatan ekstrakurikuler nih bagaimanapun sudah ada yang lebih dari 2 ekstrakurikuler yang diterapkan di lembaga masing-masing? Atau belum ada ya? Belum ada Bun ya? Kalau drum band, ada yang sudah drum band? Belum ya? ada. Belum ada, Bu, belum. Belum. Kayaknya lebih ke peralatannya nggak ada. Iya, karena kurangnya sarana dan prasarana ya, Bu. Iya. Sepertinya kalau saya rasa kalau memang ada bantuan untuk kita mengembangkan ekstrakurikuler itu saya rasa mampu untuk pendidiknya itu mampu. Mungkin ya itu tadi sarana dan prasarananya terhambat di situ. Kayak angklung gitu. Mungkin hanya beberapa sekolah yang memang sudah atau yang berstandar nasional seperti itu. Itu yang SPP-nya tinggi. Gitu. Kita lanjut. Menciptakan dan mengembangkan sentra yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini. Ini juga harus diperhatikan. Ketika menerapkan model pembelajaran sentra, kita harus sesuai dengan tingkat perkembangan. Tingkat perkembangan anak setiap usianya kan berbeda. Anak usia 4 tahun, tingkat perkembangannya bagaimana? Dari segi kognitifnya, emosionalnya, itu kita harus perhatikan. Sehingga kita ketika menerapkan metode model pembelajaran itu sesuai gitu, sesuai dengan tahapannya. Kemudian menjelaskan pengertian lingkungan belajar outdoor. Jadi tidak hanya indoor yang diperhatikan, tapi lingkungan belajar outdoor juga harus diperhatikan. Jadi ruang atau lingkungan bermain anak itu seperti mungkin perusutan, apa itu jungkat-jungkit seperti itu. Itu harus yang nyaman. Ayunan itu juga harus yang aman. Ini harus diperhatikan juga. Terus bisa tuh dicat yang warna-warni, dicat mungkin hewan-hewan seperti itu, doodle begitu. Ini juga harus diperhatikan. Terus kantin anak ini juga harus diperhatikan juga. Mungkin ada juga beberapa sekolah yang tidak ada kantinnya, itu juga ada. Jadi mereka memang menyiapkan snack
snack. Terus kalau tidak, anak-anak itu diberikan arahan untuk membawa bekal dari rumah. Jadi jajanan yang ada itu aman gitu. Memang diperhatikan agar tidak membeli jajan-jajanan yang mengandung MSG seperti itu. Kalau untuk MBG sudah ada semuanya, Bu? Sudah dapat semuanya ini? Belum. 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 Kan sudah, Bon. Oh, ada yang sudah ada yang belum ya. Tapi sepertinya banyak yang belum ya. Iya, Bu, banyak yang belum. Oke. Jadi memang itu ya, Bunda. Kalau membahas MBG itu rasanya kita sebagai pendidik selain miris, bagaimana ya? Seharusnya yang harus diutamakan itu tadi, kita membutuhkan seperti sarana dan prasarana di bangunan. Terus kemudian alat-alat media bermain, media pembelajaran, seperti itu ya. Kalau kita lihat di lapangan. Sebenarnya tidak dapat MBG pun tidak apa-apa, yang penting kita mendapatkan fasilitas tambahan atau bantuan dari pemerintah untuk menunjang pembelajaran di sekolah, seperti itu. Tapi memang seperti di anak tirikan kalau untuk pendidikan di Indonesia ini sekarang masih. Betul sekali, Bu. Ya, begitulah. Kita sebagai pendidik memang belum sejahtera. Dari dulu sampai sekarang sepertinya masih konfliknya atau permasalahannya itu masih sama. Kesejahteraan guru gitu. Andaikan saja kesejahteraan ini diperhatikan dari dulu, saya rasa pendidikan di Indonesia ini semakin berkualitas begitu ya, Bun. Nah, di sini pengelolaan lingkungan. Mengelola dan menyusun lingkungan fisik anak merupakan tanggung jawab profesional seorang guru. Nah, ini tanggung jawab sebagai guru. Jadi kita selain jadi guru TK itu, jadi guru anak usia dini itu sangat multi talent gitu. Multi talentnya bagaimana? Kita selain harus mengajar di kelas, menyiapkan media, terus kemudian kalau ada anak nangis, anak yang bertengkar, kita menjadi guru BK, seperti itu. Terus kita juga harus bertanggung jawab untuk menyusun lingkungan belajar anak. Multi talent sekali, Bun. Menjadi guru PAUD itu kita harus bangga menjadi guru PAUD. Karena enggak semuanya siap, saya rasa. Oke, kemudian di sini faktor dalam merencanakan dan menata peralatan indoor. Usia dan tingkat perkembangan anak. Kemudian ada pengawasan, fleksibilitas, alur lalu lintas antar kegiatan dan ruang pribadi. Faktor yang merencanakan dan menata peralatan indoor. Teknik penataan lingkungan belajar indoor. Penataan lingkungan disesuaikan dengan model pembelajaran yang digunakan oleh masing-masing lembaga. Jadi tadi setiap lembaga memang harus punya kebijakan tersendiri ya, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, terus sarana prasarana itu harus disesuaikan. Dasar pengelolaan lingkungan belajar outdoor. Alasan bermain outdoor. Banyak kemampuan anak yang harus dikembangkan. Meminimalisir penggunaan gadget dan televisi pada
anak. Televisi, jadi tidak hanya gadget, tapi televisi itu juga salah satu hal yang dilarang. Itu kan salah satu screen time-nya, sama aja. Namanya screen time. Kalaupun memang diperbolehkan, harus ada batasan. Dan juga ada pendampingan. Prinsip penataan area bermain outdoor anak usia dini. Nih, harus menyenangkan, keamanannya harus diperhatikan, desainnya juga harus diperhatikan gitu ya. Harus berwarna-warni, terus ada gambar-gambarnya gitu. Melindungi dan meningkatkan karakteristik alamiah anak. Teknik penataan ini juga harus diperhatikan dari segi lokasinya, terus kemudian ukurannya, pagar ini. Ini juga memang harus diperhatikan. Oke, begitu. Kita lanjut aktivitas kelima. Oke, sebentar, Bun. Oke, kita lanjut ya. Ini masuk sesi 3. Sesi 3 ini kuis ya, Bun ya. Oh, tes formatif. Tes formatif, Bu, tapi di sama saya tidak bisa dibuka, makanya belum isi kehadiran. Tapi sudah ngisi kehadiran. Isi Belum, dulu. belum, Bu. Belum. Saya sudah buka, tapi tidak bisa dibuka, tidak ada isinya, Bu. Jadi Oh, ya. kemarin saya hanya isi kehadiran aja. Oh. Isi kehadiran Tuh. dulu aja, Bun. Oh, isi kehadiran tidak apa-apa itu, Bu? Nggak apa-apa. Kemarin ada pesan dari salah satu tutor, jika memang kuisnya nggak bisa dibuka, bisa mengisi di modul ini buku yang sudah kita terima, katanya seperti itu. Jadi kemarin saya isi kehadiran. Iya, yang pasti wajib mengisi kehadiran terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada keterangan nih. Materi ini berisi pelaksanaan kegiatan pengembangan nih. Harus mempelajari atau mengunduh materi pada modul 5 BMP PAUD 4407. Belajar itu saja gitu. Kalau memang tidak bisa dibuka tes formatifnya. Nah, di sini kita belajar pengelolaan kegiatan pengembangan PAUD. Ya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan pada kelompok bermain, kegiatan pengembangan melalui pembentukan perilaku, kegiatan pengembangan kemampuan dasar sini. Selain untuk pengembangan untuk membentukan perilaku anak, di situ kita juga harus menerapkan agar pengembangan kemampuan dasar pada peserta didik begitu. Tahap-tahap kegiatan pengembangan. Itu yang pastinya mengacu pada tema ya. Temanya itu kan biasanya diriku sendiri, terus kemudian kebutuhanku, terus ada hewan-hewan, ada berbagai macam tema. Jadi kegiatannya itu harus mengacu pada tema yang ada, terus kita menciptakan atau kita membuat kegiatan yang inovatif, menarik, gitu. Memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bereksplorasi dan bereksperimen melalui permainan, gitu. Jadi kalau saya rasa ya Bun, mungkin ada kesenjangan sebenarnya pemahaman antara kita guru pendidikan anak usia dini dengan guru SD atau sekolah dasar. Biasanya kelas 1 itu kan udah dituntut anak udah bisa baca. Mengapa kok anak udah dituntut harus udah bisa baca? Karena
materi atau muatan materi di kelas 1 itu sudah sangat banyak atau sudah sangat sulit gitu, tingkatannya itu sudah sangat sulit karena anak sudah dituntut untuk memahami hal-hal yang memang belum sesuai gitu. Makanya mengapa harus dituntut sudah membaca, sedangkan kita di pendidikan anak usia dini di TK itu tidak ada tuntutan untuk anak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Ya kan, Bun? Ya, Ya, pasti ada kesenjangan gitu. Terus kadang mungkin ada juga yang komplain, ini dulu TK-nya di mana kok belum bisa baca begitu. Pasti ada kasus yang seperti itu. Benar sekali, Bunda. Karena seharusnya kan memang kita di pendidikan anak usia dini itu tidak ada tuntutan untuk itu. Kita tuntutannya itu mengembangkan aspek perkembangan anak. perkembangan anak. Hmm, gitu. Kalau wali murid bilang ndak menulis, ndak belajar. Ya, Istilahnya. Jadi ada kesenjangan pengetahuan ya. Biar dijelaskan memang sedikit-sedikit susahnya juga. Terus ada juga pun kasus tuh, ada kemarin saya waktu mengajar di kampus itu ada yang bercerita gitu. Ketika ada anak usia masih TK itu memang dia membacanya sudah lancar, sudah karena diikutkan les dan lain sebagainya. Kelas 1, 2, 3 itu sudah dia ibaratnya untuk akademiknya oke lah gitu. Tapi ketika kelas 4 dia tuh merasa kayak overstimulasi gitu. Overstimulasi bagaimana? Dia merasa down gitu. Karena di situ kan kita lihat tahapannya itu tidak sesuai gitu. Langkahnya itu salah. Makanya langkah awal kalau anak-anak itu ya bermain dulu, meningkatkan perkembangan dulu, baru nanti belajar membaca, menulis, dan berhitung. Kelas 1 oke lah kalau mau muatannya itu diberikan sesuai dengan yang kurikulum sekarang ya. Tapi untuk proses pengerjaannya, anak-anak itu masih perlu dituntun. Jadi jangan biarkan anak untuk membaca sendiri dan memahami sendiri. Mereka pasti bingung gitu. Itu jadi memang kita sebagai guru SD atau mungkin guru-guru SD itu tugasnya itu memberikan pemahaman kepada anak. Gitu. Kalau ada tugas atau ada soal pilihan ganda itu bisa diberikan mungkin gurunya yang membacakan soalnya, terus membacakan, terus kita melontarkan kepada anak. Bagaimana kalau jadi soalnya itu harus ada ceritanya gitu, biar anak itu tahu alurnya bagaimana, biar dia bisa memahami. Gitu. Nah, di sini kan kita tugasnya, tahap kegiatannya itu membiarkan anak bereksplorasi dan bereksperimen melalui permainan. Ini masih dengan permainan. Memilih kegiatan yang dapat meningkatkan konsep atau pengertian dan konsentrasi. Nah, ini fokus anak itu perlu dikembangkan pada anak usia dini. Anak pinter, anaknya paham, anaknya ini bacanya cepat dan lain sebagainya. Tapi konsentrasinya, fokus anak itu tidak berkembang gitu ketika masih di TK, ketika masih di PAUD begitu. Jadi dia tidak bisa bertahan lama. Oh, untuk apa dong kalau mungkin membacanya lancar, menulisnya bagus gitu, tapi dia tidak bisa fokus lama gitu. Jadi hal yang perlu dikembangkan terlebih dahulu sebelum baca tulis hitung adalah konsentrasi. Konsentrasi anak ya. Kemudian memunculkan inisiatif. Nah, inisiatif ini bagaimana maksudnya? Jadi inisiatif ini adalah hal yang sesuatu yang muncul tanpa disuruh gitu. Ketika anak-anak mungkin kita sebagai guru ya, sebagai guru ketika habis kegiatan di kelas, itu kan kelas berantakan, mungkin ada balok-balok yang berantakan di dimanapun gitu ya, di ruang kelas. Nah, ini bagaimana cara kita memunculkan inisiatif anak untuk membantu merapikan balok-balok yang sudah dibuat untuk belajar bersama, bermain bersama seperti itu ya. Tugas kita untuk memunculkan inisiatif tersebut.
Kemudian kreativitas, kemandirian anak, mengembangkan kebiasaan bekerja yang baik. Jadi selain daripada kita mengajarkan baca tulis hitung terlebih dahulu pada anak, lebih baik kita mengajarkan kemandirian anak terlebih dahulu. Contohnya apa? Contohnya seperti mengkancingkan baju, memakai kaos kaki, memakai sepatu, menali sepatu, terus kemudian toilet training, seperti itu ya Bun ya. Lebih baik yang kita ajarkan kan hal-hal yang memang membentuk kemandirian pada anak gitu. Membantu anak yang masih memerlukan pertolongan dalam pencapaian kemampuan yang hendak dicapai. Jenis bermain berdasarkan kemampuan anak. Bermain eksploratoris. Nah, eksploratoris ini maksudnya bagaimana anak itu dibiarkan untuk bereksplor gitu. Bereksplor, bermain sesuai dengan minatnya masing-masing, sesuai dengan imajinasinya masing-masing gitu. Bermain energetik. Energetik ini maksudnya juga bagaimana? Maksudnya adalah sesuatu yang memang menggunakan energi anak gitu. Menguras energi anak. Bermain keterampilan, bermain sosial, bermain imajinatif, bermain teka-teki. Jadi sekarang apa di tempat bunda-bunda ini masih menerapkan LKA? Ada yang masih menerapkan lembar kerja? Di tempat saya masih. Masih. Kita sisihkan untuk meskipun ada LKA, kita tetap sisihkan untuk kegiatan luar kelas dan juga STEAM. Oh, STEAM, baik. Jadi Ya. anak tidak merasa beban. Ya benar Bun. Jadi memang ada beberapa yang seperti di bawah naungan Kemenak itu pasti ada buku LKA yang memang mereka buat gitu. Karena di sekolah saya itu juga ada, entah itu memang dari Kemenak atau dari daerah masing-masing ya. Jadi ada lembar kerja anak itu, buku itu satu tema dan isinya tuh menurut saya kalau untuk anak usia dini itu belum saatnya gitu. Jadi di situ hanya kegiatannya mungkin garis putus-putus, terus kemudian mewarnai, nah hanya itu saja gitu. Nah, tapi tugas kita sebagai guru kan mengembangkan ya Bun ya. Kalaupun ada LKA, kita harus tetap mengembangkan sesuai dengan tema gitu. Itu kan sebagai buku patokan gitu. Nah, gitu. Jadi mungkin daripada kita membiarkan anak mewarnai di buku LKA, kita biarkan anak untuk menggambar sesuai dengan imajinatifnya. Ya, bermain imajinatif di sini. Kita biarkan, oh nak kamu mau menggambar apa nih gitu. Mau kita ajak keluar, mungkin kita ajak keluar, kita biarkan anak menggambar suasana luar begitu. Tanpa kita berikan contoh. Unsur dalam kegiatan pengembangan di KP. Itu ada materi, metode evaluasi, dan media. Mengapa kok harus ada evaluasi? Karena evaluasi pembelajaran itu sangat penting dilakukan. Karena kita akan melihat nih, ketika kita ada evaluasi di akhir pembelajaran atau mungkin 1 bulan sekali atau mungkin 1 semester itu, kita bisa melihat apakah metode yang kemarin saya terapkan, apakah media yang kemarin saya terapkan ini efektif gitu. Untuk mengecek keefektifan media pembelajaran yang kita terapkan di sekolah kepada anak-anak gitu. Nah, itu tujuan adanya evaluasi pembelajaran. Nah, juga ada pelaksanaan kegiatan pengembangan pada taman penitipan anak. Tujuannya yaitu untuk membantu anak-anak agar dapat bekerja dengan tenang. Oh, ibu-ibu. Membantu ibu-ibu agar dapat bekerja dengan tenang, sehingga dapat tercapai prestasi kerja yang optimal.
tujuannya kan memang untuk penitipan anak atau daycare itu kan agar kita sebagai mungkin ibu-ibu yang tidak bisa bekerja sambil mengasuh anak ya Bun ya, bisa menitipkan anak tapi dengan tidak mengesampingkan perkembangan anak begitu. Kalau anak hanya di rumah mungkin dia punya baby sister ya, itu kan berbeda dengan daycare gitu. Daycare itu kan tujuannya adanya daycare itu selain untuk menitipkan anak, di situ juga anak-anak itu diberikan stimulasi yang sesuai dengan tahapannya gitu. Jadi nggak hanya untuk menitipkan anak saja, di situ harus ada stimulasi-stimulasi yang diberikan kepada anak agar anak itu dapat berkembang dengan sesuai dengan tahapannya begitu. Menghindarkan anak dari kemungkinan terlantarnya pertumbuhan. Nah, ini pertumbuhan dan perkembangan secara wajar baik jasmani, rohani, dan sosialnya. Nah, kalau kita mungkin punya baby sister di rumah atau mungkin orang tua yang memang memiliki pembantu di rumah ya Bun ya, itu kan belum tentu pembantunya atau baby sisternya itu memahami tentang pertumbuhan dan perkembangan anak begitu. Makanya mungkin salah satu tujuan orang tua yang mungkin ibu-ibu yang sambil memiliki pekerjaan itu menitipkan anak adalah agar anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan sesuai dengan tahapannya. Gitu. Tapi malah ada kesalahan atau sesuatu yang menyimpang ya. Itu tadi ada beberapa kasus, sebenarnya banyak sekali. Saya rasa masih ada kasus mungkin daycare yang seperti kasus yang di Jogja itu. Dari tahap-tahap pelaksanaan pengembangan kegiatan di TPA itu dengan tujuannya seperti apa tadi sudah dijelaskan. Landasan yuridis ini maksudnya hukum gitu ya. Landasan yuridis ini hukum. Sasarannya itu siapa aja. Kemudian ada pengelompokan anak, pengelompokan usia sesuai dengan tahapannya seperti 0 sampai 2 tahun dibedakan, 2 sampai 4 tahun dibedakan gitu. Terus persyaratan lingkungan ini kan harus ada sebelum mendirikan daycare atau TPA itu kan harus ada persyaratan lingkungan. Pemeliharaan kebersihan, ini tentu perizinan, keamanan, wajib harus ada CCTV. Gitu. Kesehatan, higienis, gizi, dan pembiayaan. Menitipkan anak itu kan di situ saya rasa orang tua tersebut pastinya melakukan ada pembiayaan ya. Seharusnya kan harus sesuai ya Bun. Ketika orang tua membayar dengan hal yang didapatkan orang tua gitu. Itu keamanan anaknya. Nah, ini prosedur pelaksanaan kegiatan pengembangan TPA. Ini juga ada kurikulumnya dan ada evaluasi ya pasti. Nah, unsur kegiatan pengembangan di TPA itu apa saja? Itu ada materi, metode yang digunakan itu harus diperhatikan, terus medianya. Kok ada daycare atau tempat penitipan anak kok kosong ruangannya itu hanya ruang kosong tanpa ada media-media bermain. Itu perlu dipertanyakan ya. Jadi kalau daycare atau TPA itu pasti harus ada banyak sekali media pembelajaran untuk anak. Gitu. Wajib. Gitu. Kemudian evaluasi. Sumber daya manusia. Ini pendidik, pengelola, pengasuh, atau perawat. Nah, sumber daya manusianya ini juga harus diperhatikan. Jangan hanya asal, oh saya mau misal ada pelamar nih, ya tanpa memperhatikan latar belakangnya seperti apa, begitu. Itu kan akan menyebabkan kesalahan nanti.
sarana prasarananya, kompetensi, hasil luaran, pembinaan, dan sideline. Oke, itu tadi pembahasan kita hari ini ya, sampai aktivitas 5 atau sesi 3. Untuk sesi 6 besok kita akan TWEB 2 ya. TWEB 2 itu sekitar tanggal yang udah saya share ya Bun ya di grup ya. Nah, gitu Bun. Silakan yang ingin bertanya, saya buka sesi tanya jawab. Silakan Bun. Yang ingin bertanya atau sharing, mungkin fasilitas di sekolahnya, oh fasilitas di sekolah saya itu masih benar-benar sangat kurang Bun. Masih hanya ada ruang kelas, kursi, meja gitu. Boleh sharing bersama nih. Atau mungkin bunda-bunda menemukan kasus tentang perkembangan anak yang dirasa, oh saya bingung sekali ini solusinya bagaimana ya. Boleh Saya cuman mau bertanya saja Ibu, bukan masalah materi ini tentang apa itu namanya workshop ujian. Itu dia bagaimana itu Ibu? Dia ujian? Iya. Dia Ujian. itu mulainya nanti sekitaran jam berapa? Ujian yang bagaimana ya Bun? Yang ada di info mana? Ada, mana itu sudah ada infonya dikirim di tanggal 23. 23 bulan Mei ini. Oh, itu mungkin tugas penugasan. Workshop tugas sama klinik ujian. Oh, itu berarti dari kampus, Bun. Maksudnya bukan dari dosen tutor, jadi memang dari kebijakan kampus begitu. Pengalaman saya kemarin yang ikut workshop tugas itu sebenarnya workshop itu kita diajarkan bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas yang ada di TWEB, yang ada di aktivitas-aktivitas itu. Bukan kita dikasih tugas, Bun, tapi kita diajarkan bagaimana menyelesaikan tugas. Seperti itu, karena di Lombok kemarin dari pihak UT daerah sudah melaksanakan workshop tugas. Kalau klinik ujian belum. Oh, jadi kalau workshop itu kan seperti seminar ya, Bun? Apa ya? Pengarahan. Mengarahkan, mengajarkan bagaimana yang ini tuh cara penyelesaiannya seperti ini, dibukanya di sini. Kalau memang tidak ada di e-learning, silakan coba cari di sini kayak gitu. Sebatas kita diarahkan. Karena mungkin workshop tugas mungkin dikira tugas kayaknya. Tapi itu sebenarnya bukan tugas, Bun. Tapi seperti kita diarahkan bagaimana cara mengerjakan tugas. Namanya kita awam, Bun. Kita awam baru-baru mulailah gitu kuliah online. Kita masih banyak kurang. Makanya ditanya-tanya bagaimana itu ininya. Kebetulan juga bersamaan dengan acara keluarga. Oh, begitu. Makanya itu aduh bagaimana ini sudah ininya. Tapi disempatkan Bun untuk hadir, untuk kayak absen kayak gitu kan. Setor muka lah gitu, setor muka. Disempatkan. Iya. Karena itu dinilai dari UT daerah, karena itu nanti keaktifan kita dilihatlah dari situ semangat kita untuk menjalankan program ini gitu. Itu sih yang dinilai dari pihak UT daerah. Yang ada di Lombok mungkin kan saya nggak tahu kalau di UT daerah yang lain penilaiannya itu seperti apa. Yang jelas besok kalau hadir aja dah Bun sebentar untuk apa namanya setor muka kayak gitu absen. Karena itu nanti dinilai. Iya, yang penting sudah ditahu bayangannya begitu.
Kirain ujian-ujiannya Nggak ada betul-betul tugas, harus Bun. Cuma apa-apa. diarahkan saja, Bun. Nggak ada tugas, nggak ada apa-apa di sana. Itu cuma kalau masalah yang ini penyelesaiannya. Sistemnya kayak diskusi aja, Bun. Diskusi sih. Lebih banyak ke diskusi yang kemarin itu. Iya, pengarahan ya Bun ya. Mungkin kalau yang Iya. workshop ujian ya nanti penjelasan ketika nanti bunda-bunda ujian di akhir semester begitu. Kalau Ya, yang kalau workshop klinik ujian sih saya belum, di Lombok belum, klinik ujiannya belum. ya mungkin nanti mendekati hari H ujian. Karena Ya, kalau kemungkinan. tugas itu kan ada di sesi 3, sesi 5, dan sesi 7 biasanya. Itu sesuai yang ada di Iya. laman e-learning dikerjakan. Oh, iya, terima kasih, Bu. Iya, Bunda Resmi. Yuk, mungkin membahas materi boleh, sharing kegiatan yang ada di lembaga pendidikan. Iya, saya Bunda. Ya, silakan Bunda Siti. Di lembaga saya, khususnya di kelas saya itu ada satu anak yang kalau ditanya itu cuma anggap geleng-geleng. Mau ngomong. Saya itu bingung kadang kalau pas misalkan mau naik itu absen tuh dia nggak mau, tangannya itu nggak mau aktif, dia nggak pernah sama teman-temannya bermain itu dia nggak mau. Tapi kalau dia temannya main, dia juga ikut senyum, dia ikut tepuk tangan, dia mau mengikuti. Tapi kalau untuk bergabung dia nggak mau. Sampai tak ajak, tak gandeng bersama teman, nggak jawab. Kalau tak tanya memang kehidupan orang tuanya ya memang di barat bapaknya bekerja mungkin tidak ada waktu untuk anaknya. Kalau tak tanya, udah pokoknya yang penting mau aja sekolah gitu. Gimana ya saksinya ya? Oke, Bunda Siti tadi suaranya agak putus-putus ya. Coba saya kembali ulang pertanyaannya. Jadi ada anak yang anak yang dia itu introvert ya Bun, atau tidak mau bermain dengan teman sebayanya. Nah, tapi ketika ada kegiatan, terus dia tapi tetap merespon seperti oh dia tertarik begitu Bun. Iya. Tapi tidak gabung. Nggak mau gabung sama teman-teman ya, nggak mau, menyendiri. Oh, menyendiri. Terus setelah dikonfirmasi ke orang tuanya, ternyata mungkin di rumah jarang diajak bermain orang tuanya karena sibuk orang tuanya gitu. Iya, iya. Begitu. Mohon maaf karena orang tuanya memang pemulung ya Bu, mohon maaf ini. Memang pekerjaannya memang pemulung. Mungkin anaknya ya mungkin ya minder kalau lihat teman-temannya itu kan diantar pakai bajunya ya yang lumayan. Kalau orang tuanya dia kan mungkin bajunya cuma seadanya, mungkin anaknya itu minder. Itu sudah ada dikasih tahu, tapi anaknya ya ada perubahan itu sedikit, dia mulai tertarik dengan teman-teman yang kita ketika mungkin istirahat bersama, makan, dia mulai menyukai, mau bergabung gitu. Cuma yang saya itu kalau di rumah itu ngomong enggak, kalau di sekolah itu cuma angguk-angguk sama geleng-geleng dan senyum aja. Jadi bingung mau mengarahkan ya Bun ya. Ini masih kelas A atau kelas B Bun? Kelas A, tapi usia itu sudah 5 tahun 3 bulan per Mei. Begitu. Oke. Ya, coba ya saya membantu memberikan solusi mungkin. Nah, anak tersebut kan tadi dari latar belakang orang tua yang seperti itu, sehingga mungkin ada rasa ketidakpercaya dirian anak gitu. Ketika bergabung dengan teman-teman yang lain, mungkin dia merasa berbeda dengan teman-teman yang lain. Tapi kalau dilihat dari sini, dari cerita Bunda Siti ini, sepertinya anak tersebut itu masih ada potensi untuk
percaya dirinya masih bisa untuk dilatih lagi atau bisa distimulasi lagi gitu. Tapi mungkin perlu pelan-pelan diberikan pengertian. Tapi kalau di sekolah ada dia dikucilkan tidak Bun atau mungkin dibully temannya? Tidak, malah teman-temannya, ayo main bareng, diajak digandeng, tapi dia memang gitu. tidak mau. Ya, ya, ya. Nah, ini kan perlu diperhatikan juga. Jadi sosial anak atau perkembangan sosial emosional anak itu tidak hanya bisa kita kembangkan di sekolah saja. Jadi di rumah itu juga perlu ada bantuan dari orang tua gitu, ada kerjasama orang tua. Tapi tadi latar belakang orang tua yang sibuk sehingga tidak bisa mungkin bekerja sama untuk mengembangkan perkembangan anak usia dini anaknya tersebut. Nah, kita mungkin usaha yang bisa kita lakukan di lembaga sekolah yaitu memberikan pengertian kepada anak. Pelan-pelan kita berikan pemahaman Bunda. Atau mungkin ketika di kelas ada sebuah kegiatan ya, mungkin kita ajak anak ini satu maju. Dia maju sendirian nih. Setelah itu kita ajak teman-temannya untuk memberikan apresiasi kepada anak tersebut, mungkin diminta untuk bercerita atau mungkin menyebutkan apa seperti itu kita biarkan anak tersebut memahami bahwa dia tuh dihargai, dia tuh diapresiasi gitu sehingga kepercayaan dirinya bisa tumbuh begitu. Mungkin juga bisa dilihat dari minat anak tersebut di mana, atau dia memang suka melukis atau mungkin mewarnai atau apa gitu. Itu bisa diajak pelan-pelan, mungkin ada temannya yang minatnya sama seperti itu, bisa diarahkan Bun. Jadi dia merasa punya teman yang memang sejalan dengan dia gitu. Gitu. Begitu Bunda, mungkin Ya. Dan satu lagi Bunda, ya. ini kan di kelas saya juga ada anak yang ngomongnya itu masih kurang jelas. Kalau dia mengajak ngomong, terutama saya, kalau teman-temannya diajak ngomong itu kan nggak paham, dia nangis. Kalau sama saya itu nggak nangis. Kalau misalnya dia, Bu, saya mau makan di kelas. Kalau peraturan kelas kan, kalau makan waktu istirahat, kita makan bersama. Kalau di dalam kelas kita tidak makan. Jadi, Bu, saya mau makan, lapar. Saya nggak paham. Saya angguk-angguk, iya. Bu, saya mau makan lapar. Jawab iya, dia kan nggak terima. Kan kata guru di dalam kelas tidak boleh makan. Makanya nanti kalau istirahat keluar kelas. Terus saya kan bingung, bagaimana bisa diulangi? Terus dia itu nggak mau, dia malu, tertutup muka, terus diem aja, kayak apa ya, marah, tapi dia marahnya aja gitu. Saya juga kadang bingung. Saya ngomong ke orang tuanya, iya Bu, ngomongnya memang masih seperti itu. Kalau saya nggak paham aja, di rumah itu ngamuk gitu. Tapi kalau sama saya, nggak ngamuk, cuma malu. Saya kasihan. Nanti kalau diajak temannya diajak makan bersama itu, dia nggak mau karena sudah terlanjur malu. Akhirnya kesepakatan kelas kalau nanti kalau sudah kerjaannya sudah selesai, yang mau makan boleh, tapi sebelum makan harus cuci tangan dan berdoa dulu ya. Terus dia paham, Bu, cuci tangan, dia kirain, oh mau cuci tangan, ya saya bilang gitu. Tapi kalau untuk kata-kata yang lain, kalau saya kurang paham itu, ya begitu Bu, diem, lalu diem aja. Saya juga bingung bagaimana gitu. Ya baik. Oke, saya juga sama Bun. Saya menemukan memang ada anak yang speech delay ini, bahkan dia sama sekali tidak bisa, hanya satu suku kata saja. Sekarang sudah ada peningkatan. Jadi kasusnya ini karena dia tuh dulu orang tuanya itu juga guru, orang tuanya guru, akan tetapi guru SMP begitu. Terus anaknya ini setiap hari ikut ibunya ini. Nah, ikut tapi dia dibiarkan bermain gadget tapi tanpa suara, ya Bun. Jadi dia dibiarkan melihat gadget tapi tanpa suara, sehingga ketika dia udah umur 4 tahun dia sama sekali belum bisa
ngomong begitu. Jadi speech delay atau keterlambatan berbicara seperti yang Bunda Siti bicarakan ini tuh menjadi kasus yang sekarang menurut saya marak ya di Indonesia karena salah satunya adalah bebasnya anak bermain gadget begitu salah satunya. Nah, anak kan pasti dia bingung, dia belum bisa, jadi otot-otot di mulutnya ini mungkin karena tidak terbiasa ya, tidak dibiasakan masih kecil itu tadi, karena mungkin nggak tahu tadi latar belakangnya karena apa, kalau kasusnya Bunda Siti tadi, atau mungkin karena gadget atau kurangnya interaksi dengan orang tua, itu juga menjadi salah satu penyebab. Jadi otot yang di mulut itu kan pastinya tidak terbiasa untuk mengucapkan hal-hal yang semestinya gitu, anak semestinya. Jadi untuk ngomong saya lapar itu aja mungkin dia kesusahan, sehingga ketika orang yang dia ajak bicara tidak paham, dia marah atau dia malu begitu ya Bun. Mungkin Bunda Siti Khoreja ketika anak tersebut berbicara dengan Bunda tidak marah, tapi malu. Mungkin ketika respon Bunda ini juga apa ya memberikan dampak yang berbeda gitu loh Bun. Jadi kalau ketika Bunda tidak marah, maksudnya pelan-pelan memahami anak, itu tadi anak mungkin tidak marah gitu. Ketika Bunda Siti tidak memahami apa yang dia bicarakan gitu. Mungkin solusinya kalau anak yang sudah usia mungkin 5 tahun Bun usianya sekarang atau berapa itu? Oh, baru 4 tahun 7 bulan per Mei ini, Bu. Nah, itu karena menurut saya itu sudah di tahap yang kosakata anak seharusnya sudah sangat banyak ya. Nah, di situ bisa diberikan apa ya pengertian kepada orang tua untuk memberikan apa namanya stimulus di dokter gitu, di dokter agar jadi itu kan ada yang namanya terapi ya, terapi bicara itu kan ada. Nah, itu kan kalau hanya kita mengajarkan biasa saja atau seperti seperti memberikan contoh seperti ini. Kalau untuk anak speech delay, kita ngomong sama anak speech delay itu harus artikulasi dan mulut kita itu harus jelas sambil menunjukkan bendanya. Gitu. Misal kalau kita ingin menunjukkan atau mengajarkan anak berbicara kursi gitu. Kita berikan tunjuk ini kursi dengan diulang-ulang dan mulut kita itu pembicaranya harus jelas kursi. Ini kursi gitu. Jadi agar dia bisa mengikuti. Nah, akan tetapi ini akan sulit Bun. Maksudnya sulit ya butuh waktu yang lama dan kesabaran yang ekstra. Nah, bisa nih diberikan solusi kepada orang tuanya untuk terapi bahasa, biasanya di klinik itu ada atau mungkin di dokter anak itu juga bisa gitu. Ada terapi bahasa atau terapi speech delay. Itu nanti akan di apa ya lidahnya itu nanti akan ada di terapinya gitu. Begitu Bunda Siti. Iya, baik. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Nanti akan saya coba diskusikan dengan orang tuanya juga. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Bunda. Yuk, silakan Bunda yang masih ada unek-unek atau mungkin sharing atau ingin memberikan solusi boleh tadi dari pertanyaan Bunda Siti tadi. Boleh menambahi? Kalau di tempatku, Bu, dia itu anak juga nggak bisa bicara begitu, kurang jelas, dengan tidak bisa mengontrol emosinya. Dia selalu bawaannya emosional terus. Nah, setelah kita tanya-tanya orang tuanya, katanya di rumah itu kalau ada anaknya mau ditegur sama orang tuanya, pasti yang marah itu kakek sama neneknya. Jadi orang tuanya pusing, mau kasih apa? Maksudnya mau ajar anaknya tapi terhalang oleh kakek sama neneknya. Nggak bisa kasih apa namanya itu ada sedikit suara kasar begitu untuk anaknya sudah orang tuanya marah. Jadi dia merasa ada backingan ya Bun ya, ada yang tetap membela. Nah, ini juga kasus kemarin saya juga menemukan kasus yang sama, dia merasa punya backingan yang tetap membela gitu. Emang ini
tidak bisa ya Bun. Yang namanya kita mengasuh anak, pastinya Bunda Bella ini sudah sangat berpengalaman ya. Tidak ada atau tidak bisa kalau ada ikut campur orang lain gitu. Itu pun termasuk orang tua kita sendiri gitu, atau mungkin nenek dan kakeknya. Jadi setiap orang tua kan memiliki pola asuh yang berbeda-beda begitu. Ketika anak kok ada ketika masih kecil, terus dia mungkin diberikan arahan kepada orang tua, diberi ketegasan, tapi dibela seperti itu terus-menerus, itu nanti akan tetap menjadi kebiasaan dia sampai dia dewasa begitu. Tadi kan melatih emosionalnya. Jadi dia apa-apa tantrum begitu. Pengen minta apapun mungkin bisa saja itu diturutin terus, itu kan juga tidak baik Iya gitu. betul Bu. Kalau di dalam ruangan kelas begitu tantrumnya jadi. Terus kalau kita mau ngomong sama orang tuanya juga bingung. Bingung sekali dia bilang, nggak tahu mau buat apa. Mana itu anak udah mau masuk 5 tahun, kosakatanya saja baru berapa saja yang bisa dia sebut itu pun kurang jelas. Gitu, oke. Nah, itu kalau di rumah sama orang tuanya atau sama neneknya kesehariannya Bun? Masih orang tuanya masih tinggal sama neneknya. Begitu. Tapi sebenarnya seharusnya ya kalau apa namanya anak tersebut sering diajak interaksi untuk kosakata saya rasa tidak ada masalah. Nah, terus juga ketika berbicara dengan anak-anak kita jangan mengikuti bahasa anak. Itu kan ada yang masih cedal gitu ya Bun ya. Biasanya ya bahasanya ya. Itu yang belum Iya bisa ngomong. katanya orang tuanya Bu, apa itu HP, main HP. Dibiarkan main HP. Ya dibiarkan main HP, biar dilarang. Kalau anaknya nangis langsung dikasih. Itu juga menjadi salah satu. Jadi kalau HP itu kadang ada yang anak main HP, kosakatanya lengkap. Dia bisa bahasa Inggris dan lain sebagainya. Terus bisa ngomong lancar bahasa Indonesia. Ada juga ya Bun ya. Ada yang tidak bisa ngomong sama sekali atau speech delay itu tadi. Nah, kenapa kok berbeda hasilnya? Ini yang namanya screen time atau bermain HP itu kan tidak baik ya. Kalau untuk anak usia 0 sampai 2 tahun ini jangan sama sekali atau jangan sampai anak diberikan gadget gitu. 0 sampai 2 tahun. Kalaupun 2 sampai 4 tahun itu diberikan, itu boleh dibatasin dan diberikan arahan. Tadi mungkin kenapa kok ada anak yang bermain gadget dia lancar bicaranya, bahasa Inggris bisa karena main gadget, maksudnya belajar dari HP, terus bahasa Indonesianya lancar begitu itu karena ada arahan. Jadi main HP itu jangan hanya anak main HP itu jangan hanya dibiarkan saja kalau memang diberikan ya. Kalau saya rasa lebih baik jangan kan. Tapi harus diarahkan gitu. Menontonnya itu jangan yang terlalu mencolok. Kan ada itu apa namanya gambar-gambar kalau di gadget itu kan macam-macamnya. Ada yang khusus untuk anak tuh ada Bun, tontonan yang memang khusus untuk anak. YouTube itu ada. Jadi dia warna-warna yang ada di gambar tersebut, video tersebut tidak terlalu mencolok. Itu kan juga akan memberikan overstimulasi pada otak anak. Sehingga anak suka tantrum. Ketika anak mengalami overstimulasi, itu anak suka tantrum. Ketika sering marah, terus sering nangis, sering rewel, itu juga menyebabkan begitu. Jadi perlu arahan, boleh kalau misal mau dibiarkan bermain gadget, tapi harus diarahkan. Terus bisa saja anak tersebut bermain gadget, bermainnya bukan menonton YouTube, tapi bermain game. Nah, kalau bermain game kan beda lagi kan ya, Bun ya. Tidak ada bahasa, biasanya ya hanya bermain aja. Kalau YouTube itu kan masih ada audionya, masih ada bahasa yang bisa dipelajarin, yang bisa didengarkan oleh anak. Nah, gitu. Mungkin Bunda Rusni bisa mengarahkan nih kepada orang tuanya. Kalau memang dibiarkan bermain gadget, boleh, tapi untuk tontonannya
jangan yang sembarangan begitu. Maksudnya diarahkan untuk channel-channel tertentu gitu. Ya, Bu. Ada yang channel ini mengajarkan bahasa anak tuh ada channel apa ya? Nanti coba saya share di grup ya, Bunda Iya, Rusni Bu. ya. Iya. Nanti bisa di-share ke orang tua anak tersebut. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, Bunda, sudah menjelang sore. Ini Bunda-Bunda pasti siap-siap untuk masak ini. Ya, Bun ya. Oke, mungkin untuk web 1 ini kita akhirkan sampai di sini dulu ya, Bun ya. Iya, Bun. Oke. Ya, terima kasih kesempatannya Bunda. Iya, nanti kita bertemu lagi di web 2 dan selamat mengerjakan aktivitas 5 pada minggu ini. Ya, oke. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.